Cara cepat tahu halaman awal tiap juz di Al-Quran. Ini dia rumus cepatnya. Kurang 1, kalikan dengan 2, lalu tambahkan angka 2 di akhir. Contoh, kita ingin mencari juz 10 ada di halaman berapa? 10 kita kurangkan dengan 1 sama dengan 9. Lalu hasilnya tadi kita kalikan dengan 2 sama dengan 18. Lalu kita sisipkan angka 2 di belakang. Coba kita cek di Al-Quran. Awal juz 10 berada di halaman 182. Contoh lagi, kita ingin mencari juz 13 berada di halaman berapa? 13 kurang 1 sama dengan 12, lalu kita kalikan 2 sama dengan 24, kemudian kita sisipkan angka 2 di akhir. Bisa kita cek di Al-Quran bahwa awal juz 13 berada di halaman 242. Contoh terakhir, kita ingin mencari juz 17 ada di halaman berapa di Al-Quran? 17 dikurang 1 sama dengan 16, lalu hasilnya kita kalikan 2 sama dengan 32, kemudian kita sisipkan angka 2 di akhir. Bisa kita cek di dalam Al-Quran bahwasannya awal juz 17 berada di halaman 322. Syukron. Apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Tadi saya katakan ada ghibah 6 yang diperbolehkan. Di antaranya adalah menggibahi orang yang aibnya dia bongkar-bongkar sendiri. Jadi kita nyebutin ke orang lain itu nggak ada masalah. Yang kedua, menyebutkan aib seseorang atau kejelekan seseorang dalam rangka berkonsultasi. Misalnya seorang istri mengadukan suaminya yang berselingkuh. Tapi dengan catatan ini gibahinya hanya boleh kepada orang yang punya kompetensi untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, contohnya perbuatan Hindun yang menggibahi suaminya yang pelit kepada Nabi SAW. Yang ketiga adalah menggibahi orang yang memang menyebarkan sebuah kesesatan. Contoh kita nyebutkan nama seseorang, ya, menyebarkan kesesatan, lalu kita bilang sama orang lain agar jangan diikuti. Ini diantaranya. Silahkan dicari di artikel di internet tentang ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Jamaah, memang stempel Wahabi ini sangat menakutkan. Karena aliran Wahabiyah ini, itu aliran yang dibentuk oleh Abdul Wahab bin Rustum, aliran Khawarij yang ada di daerah, sehingga akhirnya stempel Wahabi diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal kalau memang betul mereka jujur dan benar, maka stempelnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Muhammadi. Karena namanya beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu bapaknya. Sedangkan kalau yang ada di Afrika situ, itu namanya Abdul Wahab bin Rustum. Sehingga stempel ini diberikan. Orang takut, ini orang yang mengkafirkan orang lain, yang gampang membid'ahkan orang lain, yang tidak setuju dengan kelompoknya dibunuh sama dia. Betul, memang aliran Wahabiyah seperti itu yang ada di daerah Afrika sana. Tapi aliran itu diberikan kepada yang tidak tepat. Ada yang mengatakan Wahabi ini Yahudi. Subhanallah. Dia maksudnya Wahabi sekarang siapa? Raja Salman. Nah, kalau mereka mengatakan Wahabi sekarang adalah Saudi ya. Subhanallah. Maka seharusnya ya kita pelan-pelan memahamkan orang bahwasanya Saudi itu bukan Wahabi. Mereka itu mengajarkan sunnah. Mereka mengajak kepada, kalau belajar fikih kita tahu fikih yang dipakai. Anak sekolah di Medina. Jadi kalau dikatakan orang yang Wahabi, orang yang paling ngerti Wahabi mungkin di antara antum yang ada di sini. Anak 15 tahun di Medina belajar. Kita belajar semua aliran di situ. Semua madhab kita pelajari. Kita belajarnya udah yang namanya fiqhil muqaranah, perbandingan. Bukan lagi dicekokin yang harus kayak gini. Enggak. Kita itu punya Al-Quran dan punya Sunnah. Dan kita punya ulama-ulama yang telah banyak memberikan andil buat kita, berandil dalam menyimpulkan hukum-hukum. Itu yang dipelajari di dalam madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi dan madhab Maliki. Bahkan Saudi sekarang lajnah daimah, majelis ulamanya itu dari 4 madhab itu ada. Majelis ulamanya dari 4 madhab ada. Ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, dan ada yang Hambali. Cuma itulah kebencian kepada Al-Quran dan Sunnah kadangkala yang membuat orang jadi buta. Dan juga mungkin sebabnya salah satu orang atau oknum yang mengajak kepada Sunnah
Dan kalau seorang muslim mengucapkan insya Allah berarti pasti. Jangan kalau ada orang bilang, kamu ke rumah saya, insya Allah. Jangan insya Allah dong. Gitu. Kesannya insya Allah itu kayak tidak tepat. Enggak, insya Allah itu berarti sudah pasti. Kalau ada halangan berarti Allah yang tidak menginginkan itu. Tapi kita betul memang mau datang ya datang. Enggak. Saya kalau bicara sama orang yang mungkin yang sudah interaksi sudah tahu. Ustaz, saya undang ini ya. Oh maaf, saya nggak bisa. Langsung, saya nggak usah basa-basi. Emang nggak bisa. Kalau bisa ya bisa, kalau nggak bisa ya nggak usah. Mau transaksi, beli atau nggak usah beli. Udah putuskan aja pada saat itu. Jadi jangan main-main dengan godaan wanita. Jangan main-main. Cuma ada dua. Dihalalin atau ditinggalin. Jangan main-main. Ustaz, saya cuma ingin SMS mengingatkan dia salat duha. Gombal. Sok-sok hubungan dengan perempuan nggak bisa. Ya. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena adharra 'ala rijal. Yang paling sangat berbahaya bagi laki-laki. Dan di situ disebutkan ar-rijal. Alif lamnya untuk menunjukkan kepada istighraq semua jenis laki-laki. Tidak ada batasannya. Semua jenis laki-laki. Mau ente jenggotan, mau bukan jenggotan, mau celana cingkrang, mau enggak cingkrang, enggak ada. Ya, kalau sudah berkaitan dengan godaan laki-laki, godaan perempuan, maka semuanya lemah, selemah kerupuk kena air. Nggak ada orang tua itu ngampung sama anaknya, itu tidak ada. Ingat nih anak-anak. Kau yang seharusnya pindah. Kalau kau mau pindah, bukan ibumu yang dikeluarkan dari tempat itu. Ingat nih. Kita kadang-kala salah mendudukkan orang tua kita. Dulu ibumu ketika merawat engkau kecil, ibumu berharap kau panjang umur. Tapi kau sekarang merawat ibumu dalam kondisi tua, kau berharap ibumu cepat mati. Karena anak udah capek merawat ibu. Ibu juga tersiksa, kesian ibu macam-macam, padahal kau yang capek. Tarikan nafas ketika dia mengeluarkan engkau dari perutnya, itu satu belum kau balas. Satu belum kau balas. Apalagi yang lainnya.